sehingga harganya bisa ke reject di area 950 ini ya. 950 ini dia bisa ke reject. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang beli setelah turun ya 21 Mei sampai kita lihat tanggal 31. 21 sampai 31. Nah, kasetnya masih buang tapi bayarnya kuat banget nih, strong buyer nih. LG DX CC lebih gede 13, 12 sama 8, sedangkan compare ke ini cuma 8, 7,5 sama 6. Ya, jadi ini memang memang lebih kuat bayarnya ya. Iya, lebih Lebih kuat, kuat lebih bayarnya. Kalau kita kuat ya. yes, kalau kita tarik dari 14 sampai ke 31 ya, kita ketemu begini ya. Kita ketemu bahwa ini memang sedang perang ya. Saya nggak ngerti perang atau tukeran barang ya. Ini yang kita nggak bisa ngerti karena ya ini kan saya hanya baca broksum aja. Tapi dari seperti ini berarti memang ada yang mengcover intinya ya. Jadi ini cukup berimbang. Makanya di sini kan broker actionnya cukup berimbang nih di sini ya. Makanya harganya bisa ke cover ke atas ya. Nah lalu dari tanggal 3 ya, mulai dari candle ini, candle shooting star ini 3 sampai 5 kita lihat 3 sampai 5. Nah 3 sampai 5 ini walaupun candlenya turun tapi ada yang cover nih, ada CC sama BK nih, buangnya GR ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita lihat dari flow memang masih ada flownya ya, artinya flownya ini belum keluar. Kita lihat dari tanggal, kalau tarik dari tanggal 13 lagi sampai terakhir ini, yes, ini belum keluar flownya ya. Jadi ini masih ada flow ya. Cuman perhatian average-nya ya teman-teman ya. Ini average-nya nih yang paling tinggi adalah LG di 1150 nih. Sedangkan yang lain Iya. ya bawah semua, bawah semua. Nah, 1150 ini pas banget dengan yang tadi saya bilang, TA-nya 1150. Makanya saya bilang ini tidak boleh pecah. Tapi kalau teman-teman memang mau swing ya, bener-bener mau main agak panjangan ya teman-teman, karena average-nya ini di sekitar ini semua ya, paling rendah ini 1083, maka teman-teman bisa pakai ini 1100 lah paling enggak ya, 1100 sebagai area beli kalian terendahnya. Jadi dari area 1170 sampai 1100 ini cukup jauh. Ini lumayan nih, sekitar 7% kayaknya ya. Dan ini membutuhkan benar-benar napas yang cukup baik ya teman-teman kalau memang mau main panjang. Tapi kalau memang mau main pendek sekali lagi nih ya, 1150 ini menjadi area pantauan aja nih di sini. Kalau ini mantul dari sini nih aman harusnya nih. Ya, Oke. seperti itu. Ini gue juga dengar dari Om Ben ya. Tadi gue menariknya pas Om Ben baca Broxam kan ada area 1150 sampai 1080 ya. Ini gue setuju banget. Kalau kalian yang memang suka swing, tapi sahamnya juga uptrend dan ada story, itu kalian boleh incer safe area buy-nya tuh agak jauh. Karena kan kalian ujung-ujungnya ukur risk to reward kan. Menarik gak kalau gue beli di segini? Ruginya segini, untungnya segini. Nah kalau kayak tadi, kalian yang suka omben karena memang ngikutin scalping sama day trading, nah kalian juga boleh lihat di 1150 ini memang ketahan nggak? Kalau ketahan ya beli aja gitu. Upside berapapun asal udah nutup broker fee ya lumayan ya om ya bisa jual gitu loh. Tapi ya anyway, gue kasih SSIA ini karena memang juga gue lihat memang di maintain ya so far ya. Dan gue sempat bilang juga sama Om Ben, Om kayak ini kita bisa lihat nih Om, SSIA. Petero, SSIA. Nah selanjutnya Om, yang ketiga, gue buka ini dulu ya, catatan ya. Jadi gue Hmm. chat lu, mana nih? Oke, besok kayaknya yang ada potensi nih Om, menurut gue ya. Secara TA wise itu di Aces Om. Menurut lu gimana Aces Om? SS ya. SS ini saya udah tertarik dari harga ini Dens, harga 800 Dan. Saya kemarin 800 ada ya? sama teman-teman, yes, di 800 itu saya ada mention ke teman-teman subscriber ya. Kenapa begitu? Karena ini jelas banget kalau inilah. Nah, ini jelas banget nih. Ini area 800 kan di sini nih. Ini ada MA 200 ya. Which Oh is MA di 200 saya selalu pakai untuk 200 ya? yes, makanya ini kenapa di sini ada rejection terus di sini. Makanya saya bilang harus layak pantau nih, layak pantau di sini nih. Ya, jadi ini oke banget ya. Oke banget, cuman memang area sekarang itu udah mulai area jualan beberapa orang ya, karena kita kalau tarik dari jauh begini TA-nya ya. Coba saya kecilin dikit supaya kelihatan. Yes. Nah, ini area sini ini udah area resist nih, 860-an nih. Oke. Iya. Jadi ini penentuan ya, penentuan. Coba kita lihat ya, kita lihat hari ini apakah ada akumnya gini. Ya lumayan lah hari ini lumayan. Hari ini cukup oke lumayan lah. Not bad lah untuk S. Lalu kalau saya pengen ngerti dari dia, ini kan ada jarum nih teman-teman nih. Nah, saya biasanya kalau ada jarum begini saya pengen ngerti siapa yang bikin rejection di ini.
Kita lihat di tanggal 22 Mei. Nah, di 22 Mei ternyata ini ya BB buang barang di cover sama BK sama RX ya. Which is ini bagus banget karena ini adalah broker yang institusi juga ya, bukan broker retail seperti itu. Lalu kalau dari tanggal 22 sampai sekarang kita lihat bentar 22. Yes, sampai sekarang begini. BK beli ya Mas Ian ya, BKRX beli, average-nya 800 nih BK nih. Nah, makanya saya bilang ya 800 itu area yang memang penting banget ya. Dan kalau kita ngerti harga sekarang 850 ya berarti teman harus memahami bahwa dari dia mantul di bawah aja ini ya, average-nya itu dekat ke 800 semua. Ya, jadi sekarang 850 teman-teman punya resiko sampai 800 artinya. Jadi kalau misalnya ada koreksi-koreksi sampai ke 800, which is itu 7% juga ya. Kalian harus memahami ini resikonya di S-Hardware seperti itu ya. Dan jangan lupa kembali lagi 860 adalah area ini ya, area resist ya. Kalau dia memang berhasil break dengan volume gede ya dan bertahan di atas 860 ini baru menarik nih. Karena kalau ini ya kita lihat dari sini ya. Kalau ini bisa break seperti itu kemudian dia ada uji-uji 860 dan strong di sini ya. Dan sideways tanpa distribusi ya dan volumenya minim ya, itu berarti dia lagi bikin pondasi untuk menguat ke 900-an ya. Tapi kalau di sini mulai volumenya gede nih hati-hati, jangan-jangan yang beli bawah mulai distribusi nih. Ya, itu yang saya perhatikan dari hardware ya gitu ya. Wah Om, thank you Om. Ini ya memang gue juga discuss ke lu lah beberapa saham-saham yang menarik ya Om. Oke, cepet aja Om, langsung Om. Hmm. Selain Asus, kalau dari retail, gue juga suka sama Sido nih Om. Sido juga gue lihat ini dia oke banget nih. Tiap kali bikin rectangle, naik lagi. Tiap kali bikin kotak, naik lagi. Kayak Darvas nih Om. Menurut lu gimana Om? Oke, saya coba liatin chartnya lagi ya. Cakep banget Ini Om, Sido. ya, Sido ini memang sedikit unik ya. Saham ini yang sedikit ngeselin adalah saham ini ketika berada di area atas ya. Coba saya kecilin lagi ya. Nah, ketika ada di area atas tuh kadang-kadang sideways nih dia di sini. Nah, ini permasalahannya gini, Dens. Masalahnya di harga sekarang ini di which is di 700-an ini adalah area penentuannya dia. Karena kita lihat Oke. di area ini kan ada dia bikin support nih di sini. Cuma kan breakdown nih jebol ke bawah, ambrol ke bawah jauh dan sekarang berarti area ini akan jadi resist nih. Dan ini which is kalau kita lihat di sini ini harusnya cukup kuat. Ini ada strong resist yang cukup kuat di sini nih, ya. Nah, ini yang mesti dimengerti. Saya sih pribadi kalau udah misalnya kita ngerti di area 730 ke atasnya adalah area resist ya, ya jangan beli dekat-dekat sini. Menurut saya ya ini kan dan kalau teman-teman perhatikan ya Sido ini sering bikin jarum ke bawah loh ini. Nih, di 670 nih. Jadi kalau memang cari diskon ya di area-area sih 700 ke bawah nih. Ya, cuman kita nggak ngerti dikasih atau enggak ya. Dikasih atau enggak. Nah, sekarang kita lihat dari Broksumnya dulu. Dari Broksumnya begini ya. Hari ini IF jualan. IF ada buang banyak ya, 18 miliar seperti itu di cover KZZP BB ya. Nah, saya akan coba cari ketika dia misalnya ini ya. Kalau narik misalnya saya pengen narik nih dari bawah sini ya, dari bawah ya itu 15 Februari. Penasaran nih kalau narik jauh nih. Dari 15 Februari sampai sekarang itu siapa yang akum? Nah, ini ada ZP dia 132 miliar di sini sorry teman-teman ya. Oh, gede ya. 658 average-nya. 658 ya. 658 kemudian ada 675, 660 dan lain sebagainya. Apalin ya angka ini ya. 650, 640. Yuk kita lihat TA-nya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih banyak rejection di area sini, Dens. Karena ini udah area mereka, ya. Ini adalah average mereka, average beli mereka di sini nih. Coba saya gambar. Mereka average-nya di sini. Itu nggak mengherankan kenapa setiap kali di dekat-dekat ini dia ada rejection. Karena kita ngerti tadi akumnya gede banget kan di situ kan. Dan Yes, kalau dilihat betul. dari sini ya Betul. teman-teman, ini brokernya retail semua nih. YP, CC, XC, XL, XQ, KK. Sedangkan ini ZP, YO, AK, BB, TP, BK. Ya. Dan berarti kalau kita mengerti bahwa memang retailnya ada buang barang ya dan di cover oleh broker institusi semua ya, berarti which is di sini memang area strong demand-nya ya 640 ini. Ya 640. Ya cuman kan karena jaraknya jauh begini ya kita harus atur nafas ya, atur nafas ya. Karena sekali lagi ingat ya, 730 ke atas ini adalah area
resist gitu. Jadi Oke, di note ya guys. saya gini teman-teman ya, saya lebih prefer sekarang buy on support daripada buy on breakout ya. Karena ya kita ngerti ya. Tadi banyak nanya MBMA, MBMA, MBMA. Saya pasti percaya teman-teman banyak nyangut MBMA nih. Karena MBMA kalau buy on breakout nangis tuh beneran. Betul, Karena betul, di betul. 700 ke atas itu resist tuh. Ya kan sempat breakout beneran ya 725 kemudian uji-uji lagi dan diguyur hari ini ya dari 725 sampai ke 580 dalam banget dan ternyata AK buang barang banyak ya hari ini ya AK buang barang jadi ya hati-hati makanya saya lebih menyarankan teman-teman buy on support aja seperti itu. Oke, gua nambahin aja ya. Gue setuju in a way sama Om Ben kalau kita buy on support di market yang lagi kurang mengenakan seperti ini tuh paling oke karena kan juga risk to rewardnya jadi menarik dan kalau cut loss tuh kayak ketara gitu loh. Mau turun sampai berapa lagi sih? Terus juga kalau cut loss jadinya nggak terlalu sakit ya. Mhm. Nah, kalau buy on breakout di market seperti ini, gue juga setuju sama Om Ben nih karena gue sempat ngobrol sama Om Ben kan. Om, lu lagi latihan apa? Nah, terus Om Ben bilang, MBMA nih. Nah, Om Ben tuh bener-bener kalau tektok sama gue ngobrol ya, nggak, gue sabar. Gue sabar. Dan sering kali memang yang terjadi adalah di market jelek, dia yang buy on support, mostly dia yang akan menang. Kenapa? Karena mereka udah berhasil atur punya sabar, entry point-nya dicicil ya pelan-pelan, money management-nya juga bagus, dan ya kalau naik ya udah tinggal jual gitu, tinggal jual untung gitu ya. Which is gue agree, ini salah satu tambahan juga buat yang nonton malam ini kalau entry point sangat penting dan sizing dan money management. Nah, Om, tadi kita udah bahas kan lumayan ya beberapa sahamnya ya. Nah, ini yang potensi lagi kalau buat besok lah, kurang lebih besok sampai minggu depan ya sampai kena targetnya atau kalau nggak kena ya udahlah gitu ya. Itu ada, gue lihat juga ada yang menarik sih Om. Ini kita sempat ngomongin juga. Itu ada SMGR Om. Nah, menurut lo SMGR gimana nih Om? Kan kemarin kan sebelum efektif, mungkin Van harus settle ya. Jadi Hmm. mungkin deket-deket pre-close, itu perangnya lumayan. Tuh gue ngeliatin sampai IEV-nya 2,3 juta volume, ya kan? Di harga 3.400. Terus pas mau jam 3.48 gue inget, itu ditarik sampai 3.490. Banyak yang reject. Orderan teman gue semua baik yang reject tuh. Nanya, kenapa, kenapa, kenapa? Nah, menurut lo Om, dengan rebound yang kencang, kemarin juga sempat plus 10%, apakah masih ada potensi kenaikan Om? Oke, kembali ya saya pakai TA ya pakai TA dulu aja supaya enak supaya ngomongnya nggak kayak dukun ya kan. Jadi kalau kalau dari TA kan teman-teman bisa lihat ya ini mungkin kelihatan ya jelas ya ini ada jarum-jarum di sini nih which is ini di angka 4.000 ingat ya kita tarik garis di sini. Ingat ini adalah angka-angka bulat ini adalah angka-angka keramat ya menurut saya. Dan ini benar-benar nurut juga loh ini. Di sini ya kan pas ini. Di harga 4.050 nih. Ya kalau saya ngomong ya saya pasin 4.000 deh. Saya gerapin 4.000. Ya. Saya gerapin 4.000 supaya bulat ya. Di angka-angka seperti ini biasanya ada strong resist atau strong support kan. Dan kita ngerti bahwa ini memang ada rejection dari sini ya. Ini di 3.410 ya di 3410 ini memang ada rejection kuat kemarin dan ini naik kenceng kemudian nah ini sekarang udah di area resist nih. Nah, buat yang FOMO-FOMO di sini pasti menurut saya deg-degan nih sekarang nih. Karena Oke, kita ngerti ya, kita ngerti kalau hari ini juga kayaknya bentar hari ini oke, hari ini cukup berimbang nih proximnya begini netral. Kaset ada beli ya, kaset beli 70 miliar. BKCC buang nih, BKCC buang NI beli. Nah, jadi ini hari ini netral, lumayan netral. Coba kita lihat dari 3 Juni ya, dari dia naik kencang. Kenapa saya nggak ambil dari bulan Mei? Karena percuma itu ada rebalancing lah. Kita abaikan aja. Karena menurut saya dengan adanya rebalancing itu akan cukup bias ya. Nah ini Nah, kita perhatikan ya, NI ada beli 54 miliar di 3.697, which is 3.700. Kemudian ini ada 3.800. Ya, ini BB beli di atas nih. BB FOMO di atas, ya kan? Nah, kalau seandainya kita include-kan di tanggal 31-nya, maka terjadi seperti ini. CC punya barang di 3.583. Hmm. Ya. Hmm. RX ini adalah rebalancing jelas nih, ya. Karena average-nya bawah banget dan gede banget nih. Ini faktor rebalancingnya. Jadi kalau kita melihat dari buyer seperti ini ya, which is bayarnya di 3.600 paling rendah di sini, kemudian ada 38 ya, seperti itu, maka nah sekarang kembali ke TA-nya. Nah, TA-nya ini menurut saya ya
dengan adanya dia ada jarum ke bawah begini, candle ini berarti candle ini kan cukup doji nih. Iya. Artinya ini belum menentukan apa-apa, galau nih, galau ya. Nah, saya akan lihat beberapa hari ke depan ya. Kalau ngomong support di berapa, saya akan pakai di sini. Di area 737 nih. Ya, 37 which is ya 37 itu area tadi ya 37 sampai di gap ini. Ya. Nah, ini area saya nih, 37 sampai 3650 nih. Nah, ini area akan saya pantau seperti itu. Ya, saya berharap dengan begini dia ada koreksi karena ini masih distribusi dan ingat ini masih technical rebound ya teman-teman ya. Masih technical rebound aja kalau dari TA ini benar-benar masih downtrend ya. Bahkan menurut saya ya seandainya ini pun ya dia naik sampai 45 pun ya dan nggak ketembus ini masih menurut saya masih fase turun Downtrend ini. ya, iya Ya karena masih kan downtrend ya. ya ini kan apa lower low-nya ya. Ini kan dia bikin bikin lower low lagi di sini ya. Ini bikin yang namanya di sini kalau dia nggak kuat, jadi berarti kan masih lower high nih, masih downtrend nih. Tapi kalau dia berhasil break dari 448 ke atas, nah ini baru ada perubahan pola nih. Bisa jadi ada potensi perubahan pola, ya kan? Jadi ini menurut saya memang SMGR ini long way to go. Cuman kita perhatikan aja di area sini ada distribusi gede nggak? Ya, ini memang sudah terkoreksi cukup dalam ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari chartnya ini, wah dalam banget nih, ya. Lumayan nih dari 65 sampai ke 34 kan. Nah, ini menurut saya dengan adanya koreksi sedalam ini memang ada sedikit spekulasi dari beberapa big player ya di sini menurut saya ya, apalagi rebalancing mereka ambil di bawah ya. Dan ini bisa jadi faktor rebalancing ini adalah faktor penentu SMGR ini bisa berbalik arah. Menurut saya bisa perubahan pola untuk dia kembali ke atas karena sellernya udah kelar semua nih di sini. Nah, cuman makanya ini teman-teman saya perhatikan di sini ya area 2 ini kalau di sini memang tidak ada distribusi yang besar ya dan ini ketahan di area 36, 50, 37 ya, sideways di sini. Nah, ini bisa dipantau ya, bisa dipantau. Tapi kalau ini apes turun ke bawah lagi 34, 10 ya menurut saya ini sedikit ngeri-ngeri sedap ya karena ini bisa jebol lagi atau memang akan bikin double bottom di sini ya. Cuman ini belum belum menentukan apa-apa ya. Jadi saya akan lihat beberapa hari ke depan ya seperti itu. Oke, thank you Om Ben. Om Ben sehat? Masih segar? Masih minum lagi dulu. Minum dulu Avenger nih. dong. Avengers nih. Om, Hmm. kayaknya kalau kalau ngomongin saham-saham tadi kan kita udah spill ya yang potentially apa aja gitu ya. Emang market lagi jelek sih. Paling ya lu juga udah ajarin anak-anak juga gimana caranya baca broksam singkat-singkat aja. Kalau mau detail masuk ini ya subscriber atau enggak masuk kelas Om ya. Ya, Ya itulah. jadi teman-teman gini ya, saya buka kelas ini karena banyak yang minta untuk diajarin juga. Dalam arti saya nggak mungkin bisa mengajarin di live IG seperti ini karena itu membutuhkan teori, ya bukan teori dan membutuhkan praktek terus. Jadi makanya saya ada 5 kali pertemuan kan untuk kelas itu. Kalian bisa chatting ke admin saya di bio profil saya ya teman-teman. Itu ada ya. Ada nomornya di profil saya seperti itu. Atau kalian bisa cek di reel saya ada promosi kelas seperti itu ya. Lanjut Oke, lanjut. lanjut. Om, gini aja deh Om. Tadi kita udah spill beberapa saham yang oke dan potensial menurut kita kita punya diskusi Om ya. Nah, sekarang ini kayak retail ini pada minta tolong bahas yang banyak kayaknya nyangkut di Bank BRI Om. Jadi kayak satu-satu kan ini dari tadi gue liatin kolom chat nih BRI, Goto. Itu kayaknya dua paling sering disebut nih. Mending kita bahas BBRI dulu kali Om ya. Gimana kalau dari sisi flow dan TA. Ini kalau turun sampai ke berapa sih? Kayak pada lemes nih Om. BBRI ya. Oke, Iya. sejujurnya kalau saya ngomong BBRI ini belum untuk dibeli dalam waktu dekat. Untuk teman-teman yang benar-benar nggak punya napas panjang sekali lagi ya. Karena apa? Kembali lagi teman-teman di sini, ini saya pakai Stockbit ya. Ini outflow terus nih dari kapan ini coba nih? Dari April sampai dengan sekarang tuh hanya sekali hijau nih. Jadi ini keluar terus aslinya. Ya, aslinya keluar terus dan berakibat ini kembali ya ini fase pembentukan turun ya. Ya kan ini lihat nih turun nih. Dia sempat technical rebound di sini 5.000. Ingat ya angka bulat ya kembali angka bulat 5.000 jadi area area setan ini di sini resist nih. Ya kan? Oke, oke. Kemudian dia Area turun set. lagi. Nah, kalau saya melihat dengan adanya buangan seperti ini, maka besok kita bisa lihat di sini dulu nih. Di 43 ini ya, ini ada rejection nggak ini? Area 43 ini. Kalau ini nggak ada rejection, ini bisa bablas ke bawah sampai 4.000 ini. Hmm. Ya.
Hmm. dan lumayan ya. Tapi memang bagi teman-teman yang punya napas panjang, investor ya, apalagi kalau kita ngerti beberapa teman yang kemarin ada bikin konten soal tabungan pendidikan anak yang dimasukin ke BRI, which is itu Olivia Lewis ya. Aku rasa dia dengan begini mungkin dia akan mulai nambah barang lagi ya. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk main panjang sih nggak masalah sebenarnya ya kan. Cuman kalau teman-teman yang napasnya pendek dan FOMO-FOMOan ya habis nih di sini nih. Nah, ini menurut saya nih teman-teman ya. Kita lihat ya. Kelihatan ya, ini pas di 4.000 ini. Nah, jadi kita nggak ngerti apakah asingnya ini akan masih agresif jualan atau enggak. Cuman ketika saya penganut aliran foreign flow begini ya, kalau memang asingnya masih jualan kencang begini, saya akan main pendek-pendek aja. Ya, main pendek-pendek aja. Ya, dapat berapa persen bungkus, sudahlah kabur lah. Karena asingnya masih jualan terus nih. Ketika ini udah mereda ya, dan memang udah mulai konsolidasi ya, itu baru menurut saya baru oke. Nah, di area sekarang ini kembali nih, sebenarnya nih area sekarang-sekarang ini udah mulai area supportnya sih, makanya kan berusaha ketahan terus ya. Cuman percuma support kalau apa ya, kalau memang kita ngerti bahwa BBRI ini adalah dimiliki asing sangat gede sekali ya, kepemilikan asing di sini gede sekali. Kalau asingnya masih bongkaran barang terus, masih jualan terus ya, kita mengharapkan apa? Lokal pun mau nahan pun gak akan kuat menurut saya, karena kalau buangannya kencang dan agresif ngebuangnya itu yang jadi problem gitu loh, Dens. Jadi dari sini kita nggak perlu lihat broksumnya aja, kita lihat dari foreign flow-nya aja, ini udah kelihatan di sini Yo. ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya saya pribadi kalau memang mau masuk, jadi gini, kalau teman-teman mau pakai DCA ya, pakai sistem DCA, artinya kalau turun beli, turun beli, turun beli, sekarang boleh beli nggak? Iya, sekarang mulai boleh beli, tapi maksimal menurut saya 10% aja. Jadi kalian masih punya 90% untuk melakukan averaging down sampai di berapa? Menurut saya ekstrim sampai di 3.600. Oke. Itu cukup dalam itu. Oke. Ya, jadi cukup dalam banget dan dalam perjalanan itu akan banyak technical rebound ya. Jadi kalau memang FOMO-FOMO ya berat lah, berat intinya begitu. Cuman dengan adanya market yang sekarang seperti ini dan memang kita ngerti ya ada apa? Kemarin ada suku bunga yang belum belum turun-turun juga. Jadi ya menurut saya dengan adanya begini, menurut saya sih belum sih BBRI dalam waktu dekat untuk bisa rebound. Tapi memang untuk mulai koleksi, yes, mulai koleksi bisa, tapi harus pelan-pelan dan maraton, nggak bisa kenceng, nggak bisa kalau kalian kencengan dikit mati kalian pasti di sini. Ya kalau kalian FOMO, misalnya langsung masuk all in di satu harga pasti habis. Ketika nanti dia turun, teman-teman akan panik ya, bisa nyangkut ya, atau mungkin kalau teman-teman memang udah nekat ya udahlah saya tutup mata merem ya udah pasrahkan begitu kan. Tapi kalau memang beberapa kita ngerti ya ada yang FOMO seperti itu, kemudian dia cut loss, habis di cut loss besoknya bisa bisa gap up kan, kita ngerti ya teman-teman. Perhatiin lah beberapa hari ini BBRI itu 2 hari ini terakhir ini ya, BBRI itu open gap up, selalu open gap up ya, karena memang di sini banyak banyak sekali peminatnya. Cuman percuma sekali lagi ya kalau memang tekanan jualnya tinggi banget gitu loh. Dan apalagi ditambah market ini kayak hari ini memang marketnya panik sell semua ya, semua rata-rata hancur berantakan ya. Ya udah. Jadi saran saya untuk BBRI tadi ya, kalau saya pribadi saya belum untuk masuk belum, tapi untuk fast trading saya akan perhatikan di area 4.300 ya. Seperti itu. Kalau untuk support kuatnya di 4.000 sampai 3.600. Itu area idealnya di situ sih menurut saya. Harusnya Oke, Om. harusnya harusnya ke 36 kalau sampai turun ke bawah itu ya kalau memang teman-teman memang punya uang dingin dan memang siap tutup mata, itu harusnya udahlah berani mati belilah. Gitu aja. Oke, that's great. That's great. Thank you, Om, for the discussion ya, Nah, sama buat pembahasannya. Ini gue setuju ada satu follower lu, wah, hebat nih, dia ngikutin Outlook juga. Dia bilang gini, Om, BBRI foreign belum masuk karena penurunan dari segi kredit mikro, karena ekonomi lesu, kalangan low middle, nah di mana pasokan kelas berat pasokan BRI. Jadi kalau mau masuk tunggu foreign masuk. ya betul, Sebenarnya somehow gue agree betul. ya, Om ya. Memang dari sisi NPL-nya juga tinggi ya. Dia tuh mirip-mirip sama kayak BTPS ya. Jadi kayak yang suka kasih loan ke, kayaknya orang-orang belum tentu bisa balikin lagi yang bank udah ngutangin ke mereka gitu kan. Hmm. Makanya kan kayak kreditnya macet nih. Ini salah satu yang bikin NPL-nya tinggi ya. Tadi kalau ada yang nanya juga ya. Mungkin dari sisi situ. Sebenarnya panjang dan banyak kalau kita bahas dari sisi outlook dan fundamentalnya. Cuman karena dari sisi Om Ben ini kita bahasnya dari flow dan technical nih. Jadi buat kalian yang tanya kira-kira penurunannya sampai berapa, potensinya seperti apa, nah, tadi Om Ben juga udah jelasin ya, Om Ben belum masuk dulu. Kalaupun mau ada yang spekulasi masuk, masuk 10% dulu, sisanya 90% di save, ikutin area-area yang Om Ben udah
sempat jelasin ya tadi ya. Nah, ini jadi semoga menjawab kekhawatiran teman-teman followersnya dari Om Ben ya untuk saham Bank BRI. Gue prefer sih mungkin under 4.000 ya, baru mulai gue lihat gitu. Gue masih lihat bisa aja Iya, ada potensi bisa under sih, 4.000. bisa sih, bisa sih. Iya, Bisa aja jebol. benar Karena benar makanya benar. kalau teman-teman memang memang mau cari aman, tunggu asing masuk, udah gitu aja. Itu Yes. memang begitu. Kalau asing belum masuk, mendingan ya minggir dulu lah. Iya 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 iya. Gue nunggu diskonan lagi lah Bang BRI lah. Not in the short term untuk kayak sekarang cepet-cepet beli enggak lah. Kita sabar aja lah, market juga lagi nggak in the good condition gitu loh. Hmm. Nah, mungkin terakhir ya. Terakhir Hmm. ya. Ini udah mau setengah 12 nih ya. Jadi Hmm. ini tadi Goto sebelum dia pokoknya pre-close IEP-nya tuh sempat 50 Om. Bandingannya lumayan Iya, kenceng. iya, 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 tahu, dua tahu, tahu puluh saya. lima juta lot kalau nggak salah ya, yang mau ngebanting ya. Ini banyak banyak apa namanya? Banyak yang nanya juga Goto gimana Om ya. Ya, menurut lu lah Om, Goto gimana Om? Ini saham karya anak bangsa ini. Karena anak bangsa tambahi T A- a- belakangnya. aduh, jangan gue nggak ikutin kalau itu. Tapi Enggak, tapi ini ini parah sih Goto sih, gila sih. parah sih, parah sih. Ini Parah sih menurut bener. aku cukup parah sekali kalau dari TA juga apa ya? Wah, TA-nya ini bener-bener penentuan nih. Coba kita lihat nih. Gila sih TA-nya ini. Ini pasti 59 persis, ini 59, tapi masalahnya hari ini ya begini ya. Jadi apakah ya kita lihat ya rebound atau enggak. Hari ini MG ada buang banyak ya, MG-nya cut loss kayaknya nih. Ya, MG ada ngedam banyak sedangkan memang hari ini purely distribusi. Menurut saya pribadi saya cut loss Goto kemarin average 67 saya cut di 64. Anjir kesel lah pokoknya nih. Kenapa saya cut loss di 64? Karena ya simple ya. Saya penganut aliran TA ya. TA-nya di sini 64 begini ya teman-teman ya. Di 64 ini jebol ya seperti itu ya saya cut di sini. Ya ini kita lihat ya di sini ya. Nah, ini sekarang juga sampai di 59. Besok ada potensi ada technical rebound ya, technical rebound. Cuman hati-hati saya akan coba tarik dari harga 22 April ya, 22 April kita lihat ini 22 April. Ya, 22 April ini BK masih punya barang di average 65 nih. BK punya barang di average 65. Ya, ini rata-rata nyangkut. Cuman permasalahan satu sih. Ini karena karya anak bangsa satu ini ya, menurut saya ini apa ya? Sellernya itu gede banget ya, nggak habis-habis gitu loh, kayak nggak habis-habis. Jadi memang kemarin kita lihat ya udah cakep nih di sini nih. Ketika dia kan udah break nih, makanya saya kemarin tuh mulai masuk di area 68 nih di sini nih. Kan udah mikir oke lah ya 68, 67 ya, 65 oke lah di sini. Tapi ternyata malah distribusi gede nih, dihancurin begini ke bawah ya udahlah. Ya jadi saya langsung langsung CL aja di sini. Kesal juga sih buang-buang duit ya. Maaf Dan ya, dan gue saya gue ketawa mau gimana ya Om habis ini. iya, iya gimana ya? Macam mana ndak bisa bertahan di sini ya saya buang lah. Intinya kalau ini memang memang ada rebound pun mungkin 6364 ini akan jadi area resist kuat ya, area resist kuat ya. Jadi ini di sini akan ada resist kuat dan ini ada potensi menguji lagi. Nah, kalau memang di area bawah ini memang ada fase akumulasi lagi ya, mungkin saya akan berani mulai melirik saham ini ya. Kalau enggak saya mungkin skip dulu deh. Karena memang memang banyak sekali saham-saham lain yang menurut saya lebih berpotensi ya daripada Goto ya. Ini karena ya udahlah begini-begini model begini. Coba gue dari tadi ngebacain komenan dari teman-teman apa followers lu, gue ketawa sih yo. Ini Lucu-lucu ya. aduh, kayaknya lu pada nyangkut di Goto ya beneran deh. Sumpah ya, guys, gini guys, pahami ya guys ya. Saham tuh udah 707 saham lebih gitu. Iya, kalau udah nyangkut Goto ya udah cut loss, kalau udah dalam ya kan, putar lagi ke saham lain. Kalau yang baru mau trading mau beli saham, kan ada saham-saham lain. Nggak, selain Goto. Sekarang lu bayangin ya Om ya. Ini kan turun terus, gak diuma sama bursa. Nah lu, kan lu udah ngerti kriterianya FCA ya Om ya. Ini misalnya kalau shit happens FCA mati gak lu Om ini? Gue gak ngerti lagi deh Om, bener Om. Ini udah, aduh, Saya, Goto saya, pokoknya. saya pribadi itu nggak pernah masuk Goto loh. Cuman gara-gara kemarin kok kayaknya oke saya masuk jadi kapok nih masuk Goto nih. Jadi karya Nah, anak bangsa bener nih. lu Ini kan gini guys.
gue tambahin aja om, gini. Ini gue tambahan ya, pasti om Ben bahas di kelasnya nanti. Trend is your friend. Trading itu di saham yang gampang naiknya, lagi bull marketnya. Makanya tadi kan kalau gue kasih referensi kan PTRO, SSIA, ya kan, Asus, Sido, yang trennya oke naiknya, fundamentalnya juga oke. Lu gue tuh perusahaan rugi terus. 78% shareholder sudah masyarakat. Lu orang masih mau trading di sana, ya boleh. Cuman maksudnya kalau nggak mengerti caranya, janganlah, udah beli aja yang pasti-pasti gitu loh. Ya nggak ada yang pasti sih di market ya, maaf om. Maksudnya ya lu trading banking kayak gitu atau enggak ya, kan om Ben suka tuh di subscription bilang apalah saham yang oke. Nah, ya oke lah, boleh lah. Enggak, gue nggak percaya kalau fundamental sudah mati ya. Anyway, tetap landasan daripada bisnis kan gimana dia bisa mencetak laba gitu ya. Tetap kita harus pakai fundamental untuk pemilihan saham ya. Nilai plus lah buat trading juga gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya fundamental juga udah mati gitu. Om last nih om, gue malas bahas tapi kayaknya follower lu tuh antusias banget nih om, soalnya gue juga baru beli sahamnya om. Aduh, nggak boleh. Disclaimer om, nggak boleh om, ini banyak yang bahas mahal om. Mahal gimana om? Wah, Oke, guys, sebelum lanjut ya udah, Goto kita case close ya. Kita udah jelasin tadi Om Ben bahas intinya gimana. Buat yang punya legowo lah. Kalau udah dalam cut loss ini perlu cut ini loss ini lah. ini lucu loh. Ini ada yang bilang, ya kita nyangkut bersama Telkom. Telkom punya 300. Masalahnya Telkom itu duit negara, guys. Kalau kalau duit lo, duit nenek moyang lo, punya uang negara juga nggak apa-apa sih, guys. Kalau punya pohon duit ya, ya hold aja nggak apa-apa. Pas saya gini ya, kan ada yang tanya Goto bandarnya pakai broker apa? Menurut saya Goto itu nggak ada yang bisa ngebandarin. Ya, Iya, karena apa? Karena nggak kita bisa ngerti lah. size-nya terlalu gede, di mana saya nggak ngerti ya apakah ini yang punya barang di harga dua yang konversi itu udah keluar semua atau belum, kita nggak pernah ngerti. Jadi sellernya kalau masih ada itu ya bakal timpukin terus lah. Jadi big playernya juga bakal stres di sini menurut saya. Jadi kalau memang Goto ini memang mau naik ya mungkin fase akumulasinya harus panjang banget ya. Dan ya kita ngerti ya di area 70 ke atas ada area area sell, sedangkan area 59, area 60 ada area buy. Ya teman-teman kalau memang masih tertarik ya silakan di area itu, kalian perhatikan lah 60 sampai 70 aja. Jadi untuk bisa main di atas 70 sustain itu butuh yang namanya strong buyer yang sangat kuat sekali, karena seperti tadi Telkom aja nyangkut ya, belum ada Alibaba dan lain sebagainya yang kena scam ya. Ini investasi bodong ala investor gede ya, Om, kasarnya seperti itu, karena mereka beli di atas dan akhirnya tetap aja turun kan, beli 300 nyangkut, 200 nyangkut ya kan, dan ada apa ya, ada investor yang dari paket A, paket B, paket C begitu ya, itu kan average-nya kan udah nggak karu-karuan di atas semua gitu loh. Jadi kalau mereka yang big player aja nyangkut ya kan, apalagi kita yang retail-retail yang cuma numpang itu, jadi bener-bener ya, ya kalau nyangkut di sini ya ya wajar ya, karena mereka juga nyangkut gitu aja kan. Jadi om, penghiburan ya buat udah. kalian lah. Gini aja deh om, simpelnya gini aja deh om. Misalnya gue tanya sama lu, om, lu mau beli Goto nggak? Lu mau beli nggak om? Kalau mengamati polanya memang sekarang itu kalau berani beli, nyicil-nyicil beli dikit aja lah. Berani lo, Ya itu buat berani om, main-main aja. berani. Iya, kalau kecil boleh lah, kalau kecil boleh. Tapi kemarin saya agak gedean ya, cut loss-nya juga lumayan sih. Untung cuma 3 tik ya. Untung cuma 3 tik ya udahlah. Don, ya udah selesai. Eh, Pokoknya untuk ada brand ya, ada brand penyelamat, brand My Heart ya kan. eh, Jadi saya lebih eh. lebih lebih tertarik trading di sahamnya Pak Pepe daripada Goto sejujurnya. Tuh. Ya intinya Om Ben bilang, ya lu mau coba-coba, size-nya kecil aja lah, itu duit-duit lucu lah, jangan yang all in. Nah, udah lah. Itu pasti kalau kita ngomongnya hati-hati lah, rugi lah. Udah Om, kita langsung sikat terakhir nih Om. Ini banyak yang bahas, Om, mahal Om. Ini dari tadi lu kalau belajar statistik bahasnya mahal semua. Kenapa nyangkut di Maha? Jelas, karena Maha hari ini break dari 250 dan false break langsung dihajar dengan volume yang sangat gede banget ini. Ini volumenya gede nih. Volume gede, Gimana ini ya kan? Om? Ternyata foreign juga jual nih, ya kan? Wih, ada Pak Purnomo. Ini bandar kesayangan PPC nih, Pak Purnomo Fajar. Dia nyangkut, dia juga, gue CL Goto juga kemarin WKWK Asyuwo. Tos Pak Pur ya. Jadi kita sama-sama CL ya Pak Pur ya. Kembali ya di sini ya. Ini Goto ini kok Goto. Maha ya, Maha ya. Maha ini memang sebenarnya teman-teman lihat ya. Sebenarnya udah cakep nih. Kita lihat ya. Bentar ya. Ini udah cakep nih di sini nih. Dia udah
udah cakep nih teman-teman ya. Dia udah ngebase di sini dari tanggal 5 April nih ngebase ya kan dengan support 188 ini di sini ya. Dia ngebase ya dari fast box ya ini ya. Box pertama naik ke sini, box kedua ya kan. Ya. Ini naik lagi di sini. Ini udah cakep tapi tiba-tiba hari ini langsung outflow gede nih. Ini badannya agak agak kejam juga sih menurut saya. Dan teman-teman kalau lihat ya, ya kalau lihat dari jauh seperti ini ya, memang di sini area, nah ini kalau aliran buy on breakout ini nggak enaknya begini nih. Di sini kan ada di 246 sama di 254 nih, ya. Nah, ini dia kena 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 resist nih, ya. Dia kena resist di sini ya. Dia kena resist ini dan langsung dibanting dan bantingannya nggak main-main nih. Dalam banget nih. Dalam dan sekarang memang dia mantul dari area 220 nih support nih. Nah, cuman problemnya adalah buangan hari ini volumenya gede sekali. Ini yang jadi problem, ya. Dan dia nggak bisa close di atas 230. Kalau dia close di atas 230 ini lumayan cakep sebenarnya. Tapi masalahnya dia nggak kuat. Tadi 230 sempat ya, kalau teman-teman di akhir sesi sempat tarik 230 dibanting lagi. Close-nya 222. Nah, ini yang jadi problem. Nah, gimana kita lihat? Ya, saya lihat dari broksumnya dulu. Nah, broksumnya seperti ini. Broksumnya itu YP ada beli di 4242 tapi sellernya ini LG ya. Ada BK, ada ZP, ada IF. Ya, ini pemain gede semua di sini nih. Ya kan? Dan ini nggak tahu nih YP pasukan berani mati atau gimana atau dipakai oleh market maker juga saya nggak ngerti di sini. Cuman dari TA begini teman-teman, kalau saya lihat sih, kalau saya jujur, saya pribadi saya akan nunggu di 210 ya. Dekat Udah dua 10 sepuluh nyampe lah ya. ya. Ya, jadi mungkin kalau saya 222 ya saya mulai 218, 216, 214, baru 212 itu mulai mulai cicil beli. Sampai berapa? Kalau ekstrim ya, kalau pakai TA ya ekstrimnya di sini di dekat 200 nih. Iya. Karena ini kan volume gede. Saya berharap misalnya dia ada jarum-jarum pun apes-apesnya ya langsung bikin jarum lah. Karena ini suka bikin jarum kan. Ini chartnya aja candlenya bisa begini nih. Aneh-aneh begini. Ya kan? Dan tadi saya sempat ada screenshot memang bid overnya itu over pajangan semua. Artinya memang over bandar semua yang ditebelin begitu ya. Yang ditebelin kalau teman-teman lihat bentar. Oh, mati sih. Oh, om tuh om, si Cuai bilang tuh masih ada fund yang jualan di Maha. Waduh, kelar lah sudah om. Oke, Cico, ampun kakak menyala abangku. Wah tuh, udah di spill tuh guys tuh. Nah, yang punya Maha, Yes. ayo. Lu punya Yes, nggak om? bener Belum kan. ada om. Gue udah kabur duluan Udah tadi kabur jelek ya kan om. gue kabur dulu kan. Ya, Lu gak kabur kan. namanya om Jadi bos ya memang gatel om. Iya. iya ya gitulah pokoknya ya saya bener lah kalau misalnya kalau dari Broksum ini memang ada yang jualan kelihatan banget sih. Cuman makanya saya lebih lebih prefer tunggu reda-reda dulu lah ya. Teman-teman yang nyangkut saya pasti tahu karena teman-teman buy on breakout atau FOMO dan lain sebagainya ya digeprek lah pastilah. Nah, kalau kita penasaran lah, saya coba coba tarik ya dari tanggal 4 Maret ya. Ini Broksumnya kayak apa sih sebenarnya? Nah, brosurnya begini, LG masih punya barang di sini 2224 ya. Ya, makanya di harga sekarang banyak yang spekulasi buy ya. Katanya asing kaget nih Cicoai. Ampun Ci, ini funnya nakal Ci, jewer aja. Aduh. Iya 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 pasti 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 ke trigger nih. Ya, asingnya pasti pasti akan ke trigger ya. Akan nih asing ya, AKBK asing ini. Pasti ikut ke trigger lah kalau memang ada distribusi begini kenceng nih. Ya kan? Nah, makanya saya bilang kalau saya pribadi sih saya tunggu reda dulu karena ini ya kembali ya teman-teman. Ini koreksi dengan volume segede ini something wrong ini, nggak bener nih. Kalau dia koreksi dalam ini dengan volume gede begini berarti kan distribusi ini. Ya kan? Karena ini merah tajam begini dong. Nah, makanya besok kita lihat nih, semoga besok udah agak agak reda ya. Jadi mulai mulai sideways di sini-sini boleh lah, mulai intip-intip dikit lah, cicil-cicil boleh lah. Kalau saya sih gitu sih soal soal Maha ya, yang Maha Kuasa. Oke om. Jadi kita tadi udah lucu-lucu kita bahas indeks, kita bahas saham-saham yang kita liatin gitu ya om ya, yang uptrend. Jadi gimana om, lu untuk market besok sudah siap? Kebetulan saya nggak punya barang sama sekali di Porto, saya clear.
Nah, besok saya baru mulai akan coba ya. Kenapa begitu? Karena menurut saya market dari ini adalah market efek panik FCA ya, panik FCA. Jadi dari sini kita bisa mengerti mana saham-saham yang besok akan sustain, mana yang benar-benar kelar ambrol, ya kan, kelar ambrol. Jadi saya udah ada pantauan sih. Kalau tanya pantauan saya jelas saya MBMA saya jadikan pantauan, Maha juga boleh lah saya lihat pantauan. Kemudian tadi PTRO cuan seperti itu. Kemudian ada lagi yang menurut saya Medco ya, saya akan juga lihat-lihat Medco, ADMR juga seperti itu. Jadi benar-benar, tapi dari situ saya nggak langsung masuk ya teman-teman ya, nggak langsung hajar ya dan lain sebagainya ya. Ini coba IndiJ Witras, gue tahu di saham apa ini, pasti saham cita-cita ya kan, IndiJ Aduh. ya kan. Yang tadi udah kita bahas ya teman-teman ya. Dan ini rekaman nggak saya save ya supaya apa? Supaya teman-teman ya ini kan malam ya. Jadi orang-orang yang niat yang mau belajar malam ini dapat privilege ya. Jadi seperti itu. Eh, Stretch jangan ya kalau Stretch jangan main-main lah itu owner ada kepentingan ya buat naikinnya kenapa itu kalian nggak perlu tahu lah tapi ya udahlah main yang jangan kena FCA aja udah yang lain aja lah nggak apa-apa lah sama masih banyak kok jadi Stretch jangan jangan sentuh lah udah biarin aja lah itu ada kepentingan ownernya jadi ya udahlah Om jadi IndiJ we trust Om katanya terus Ya, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Tapi memang kalau kalau memang kita bermain dengan saham-saham yang dibeli oleh big player yang gede dan kredibel seperti itu, kita nggak bisa expect cepet ya. Dalam arti ini kita main maraton ya. Kalau teman-teman nggak kuat ya mules lah pastilah. Om Karena kan ya gitulah. kata Hmm, ini followers lu ada yang kepo Om DJ itu apa ya Pak katanya DJ itu disc jockey. ya kan DJ itu yang kasihan Udahlah, om pokoknya sumpah itu om lah. Pokoknya orang kayanya Indonesia gitu aja lah. Tahu kan hmm, siapa itu? loh ya ya nggak boleh di spill ya berarti ya om ya Jangan, itu kan janganlah. janganlah nggak boleh lah Oh ya, oke om besok 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 ada IPO BATR ya? iya ya BTR besok Ya, BATR ini ya mungkin bisa jadi mainan baru, tapi saya nggak akan beli di arah intinya. Kalau memang dia dibanting ada konsol, kemudian saya akan cari pantulan karena begini teman-teman. Ini BATR kayaknya bukan bukan papan ini kan, bukan papan pengembangan kan? gue belum cek Eh, sih nggak bukan beli bukan gue bukan akselerasi maksudnya, bukan akselerasi kan? Kalau akselerasi males sih saya. Kalau nggak akselerasi sih boleh sih, ya, ya pantau-pantau dikit lah ya. Pantau-pantau, cari pantulan, cari jajan-jajan boleh lah. Cuman harus disiplin. Kalau kalian beli di arah nyangkut ya nggak tahu lah. Kita lihat ya. Oh, BATR Senin ya listingnya ya. Oh, masih lama ya udah. Berarti bukan besok ya. Ya udah besok berarti kita nggak ada mainan lagi nih intinya. oh lu clear porte ya hari ini gue lupa lu cerita ke gue juga tadi Iya ya ya clear portal. Jadi besok saya baru mulai eh incar-incar apalah yang om bisa. Udah, ntar ada IPO lucu mungkin boleh main soon kayak gue tahu apa nih yang Cicoy bilang nih tapi ya nanti lah ya, kan nanti kita nanti kita kita tapi kayak lihat gue tahu aja. itu pak nggak UNTD apa-apa ini nggak ngomong apa-apa terus dari UNTD itu udah kena target gue tahu nggak. UNTD itu kalau aku udah bilang sama teman-teman di beberapa grup yang saya gabung ya sama sama Rami tadi, kalau Rami masih ada nggak tahu nggak Rami, saya bilang sama grupnya Rami itu 146 tuh target saya UNTD ya, UNTD 146 dan udah hit hari ini. Jadi ya sisanya bonus lah mau naik atau enggak, tapi memang memang UNTD oke lah, UNTD oke, cuman ya bandarnya agak agak dajal-dajal gitulah, tiba-tiba bisa merah kemudian hijau lagi ya. Jadi itu hanya untuk orang yang mentalnya kuat dan bener-bener money management bagus, kalau enggak muntah tuh di UNTD pasti. Tuh, nah itu Rami keluar tuh. Gimana Ram? UNTD dari bawah kan? Gue ajakin lo kamu tuh. Ai, Udah aduh, gue dari tadi terhibur dengan follower lu om sih. Aduh, lucu ya. lucu-lucu Mas Li om. Oke om, gue jujur, kayaknya gue pengen nyemil om. Ya udah mau ini promo 6 bulan 6 nih, promo 66 ya. Flash sale. Tuh om, aku mau join grupnya dong katanya. Join grup. Grup Nggak apa, boleh. anjir? Grup apa? Ada yang, ada Oke, yang oke. punya grup. Last Bumi, oke. Bumi itu kan kemarin ada penundaan apa Dens ya? Kalau nggak salah kamu lebih lebih tahu kan penundaan apa itu Bumi itu? Tar. Kayaknya Agio-nya deh. Tunggu, bentar, gue cek ya. Mana nih? Kemarin kita bahas di grup ya.
katanya sih bukannya gagal ya, tapi kayak ditunda mau JK ini, Tunda, bla tunda, bla bla. tunda. Mungkin mirip sama Dewa ya kasusnya ya. Wait, wait, wait. Nih gue takut sesat nih ngasih taunya. Gue mesti cek dulu. Bentar. Kuasi, yes, 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 kuasi, kuasi Iya, Den. wasi, wasi ya, wasi ya. Anjir, Ya, gue udah gak merhatiin nih saham lu. ya. Makanya Bumi dibanting BRMS juga yang aslinya akun bagus jadi ikut kena dampaknya deh. Wah, kalau dari TA sih, waduh, ini tunggu dulu lah teman-teman. Tunggu dulu ya Bumi ya. Tunggu ada pantulan lah ya. Hati-hati ini di 776 ya, 7675 area supportnya. Cuman tunggu dulu ya, tunggu reda dulu lah, tunggu reda dulu ya. Itu area support di situ tuh, Bumi. Kalau saya sih males lah Bumi itu, Malas banyakan ya. drama. Iya, BRMS juga tiba-tiba jadi distribusi begini, anjir. Males ah. Gak tau Brand- ah, tapi gue besok pengen pantau PTRO om. Siapa tahu dibanting gue pengen makan. Semoga ARB lah. Iya, semoga. Semoga ARB. Semoga. Ya, Ya, jadi eh tadi ada apa ya? Bentar. Saya baca di atas. sengaja live-nya end sebelum 23 like. Soalnya Om Ben mau ikut flash. Astaga. Om Ben mah nggak level diskon guys. Langsung cash Hmm, dibeli. Oh iya, ada satu berita yang nggak tahu responnya buat market gimana untuk saham BRIS ya. Untuk saham BRIS ini saya barusan nemu tadi ada berita ini. PP Muhammadiyah akan tarik seluruh dananya dari BSI ya. Jadi barusan berita sore tadi ya. Dan kita lihatlah responnya. Saya pribadi nggak ada barang di BRIS ya seperti itu karena BRIS udah terlalu tinggi juga. Cuman kalau dikasih diskon ke 1718 menarik sih untuk BRIS. Dan ini kalau dari TA-nya ini ya 13T yang ditarik bener yes. Nggak tahu 13 ini. Cuai bilang dikit cuma 1,2 triliun ya. Kalau dikit sih oke sih. Ya kita lihatlah respon market gimana sih. Cuman saya expect sejujurnya saya expect BRIS koreksi cukup kena MA 200 lah ya, di 1000 ya 1900-an boleh lah. Boleh lah Tuh, ya. salah, salah satu. 1.2 trillion, 1.2 trillion, salah. Ya cuman kalau dari TA ya, teman-teman bisa cek TA-nya sendiri aja. Kalau BRIS nggak bisa lolos dari 23 ini sedikit hati-hati ya. Karena ada bentuk fase turun ini. Ya, pembentukan lower high berarti ya. Kalau bisa break dari 23 ya berarti cukup oke lah masih bisa naik-naik dikit lah sampai 24 ya. Cuman ya saya pribadi sih saya cari diskonan aja lah. Cari diskonan ya. Cari diskonan aja ya. Kalau ada diskonan kan lumayan ya. Om, Sampai 1800 tuh boleh lah ya. om, om. Tuh ada yang Hmm, bilang, kok undang Cicuai kok rame-rame dong live katanya. Tuh, lu mau undang gak sih Cicuai lagi sibuk gak tuh? nanti lah jangan sekarang gila gue yang mau tidur anjir jam 23.48 jadi zombie bentar lagi gue. Aduh. Iya, udah. Ya udah gitu aja guys hari ini. Yes, see you guys ya nanti. Anjir, cuan juga ARB gila. Bye om, makan lu gua. Nah, dadah Bye bye semuanya, bye nggak bye. sengaja ya. Dah.